Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa kabar Sobat Tekno? Bertemu lagi bersama saya Yuli di BTP Teknotalk. BTP Teknotalk ini adalah podcast yang membahas segala hal terkait dengan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh dosen inovator di lingkungan Universitas Telkom. Di episode kali ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Hanif Fahrul Roja, SSIMT, dan beliau adalah seorang dosen inovator di Universitas Telkom. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung aja. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak langsung aja, silahkan memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Hanif Fahrul Roja. Saya dosen dari Fakultas Rekayasa Industri. Saat ini tergabung ke Center of Excellence Intelligent Manufacturing Sustainable System. Di COE kita itu kita melakukan beberapa riset seputar penerapan Internet of Things di era industri 4.0 hingga mau mencapai era industri 5.0. Salah satunya yang kita kembangkan ada digital twin, kemudian smart system yang akan saya kupas tuntas. Woi, keren. Baik Bapak, jadi di COE ini hal-hal yang berkaitan dengan IoT gitu ya Pak ya. Boleh langsung aja berarti untuk hari ini Bapak sudah membawa produk apa nih? Iya, perkenalkan ini produk yang kita kembangkan, prepaid smart water meter. Kenapa disebut prepaid? Jadi pelanggan bisa membayar dulu, kemudian memakai dalam sebulan. Nah biasanya kalau kita prepaid itu kan di PLN. Iya. Kalau sekarang bagaimana teknologi prepaid itu diterapkan di water meter? Kurang lebih seperti inilah. Ada alat meter air seperti ini, kemudian dibaca oleh sensor. Sensor ini akan menampilkan angka pembacaan meter air. Ketika sampai di meter kubik tertentu, maka otomatis akan mati solenoid valve-nya. Jadi kalau kita biasa itu pakai pulsa gitu pulsa, ya Pak ya. Jadi untuk pemakaian telepon biasanya ada pulsa. Kalau ini berarti untuk pemakaian air ada pulsanya gitu atau gimana? Ada token. Ada tokennya, Nah, kita bisa menggunakan perangkat berbasis mobile, berbasis Android. Kemudian kita cukup hubungkan dengan Bluetooth karena di sini nggak ada keypad. Beda dengan kalau meteran listrik kan kita masukin pulsanya pakai keypad. Tokennya dimasukin gitu ya Pak ya. Kalau kita cukup menggunakan aplikasi. Nanti di aplikasi itu pairing ke Bluetooth, jadi ini konektivitasnya menggunakan Bluetooth. Nah, kemudian kita isi ID pelanggan kita, kita memilih berapa meter kubik air yang akan kita beli. Nah, kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS atau virtual akun, bisa pakai macam-macam metode pembayaran. Nah, setelah dibayar, maka otomatis solenoid valve yang ada di sini bakal terbuka. Nah, nanti air masuk. Kayak gitu. Jadi ini lebih berhemat. Kita bisa atur ya Pak ya penggunaan air yang dipakai ini yang sudah pakai alat ini untuk early adopter mungkin di mana Pak? Nah, alat ini kita kembangkan berdasarkan dana Padanan Kedereka. Kemudian di tahap tahun ketiga kita udah mengimplementasikan proof of concept di PDAM Subang. Oh, sudah diimplementasikan di PDAM Subang. Untuk proof of concept. Jadi sebelum diimplementasikan ke masyarakat, kita testing dulu udah hampir sekitar 8 bulan, di PDAM Subang dan alhamdulillah tidak ada kendala. Gitu. Jadi sampai 8 bulan ini masih terus dipakai oleh PDAM. Ini powernya dari baterai. Baterainya kita menggunakan baterai lithium. Kemudian sistemnya kita menggunakan yang low cost dan low power, sehingga berdasarkan simulasi yang kita lakukan bisa tahan sampai 5 tahun. Jadi dari bahannya aja juga sudah cukup awet ya Pak ya. Kemudian penggunaan kalau user pakai produk ini dia akan bisa mengestimasi mungkin ya penggunaannya atau bisa ngatur kalau
bulan lalu sudah diisi berapa, bulan ini bisa kita siasati misalnya gitu ya Pak ya. Jadi ada dua manfaat dari sisi PDAM. Manfaatnya kan selama ini PDAM mengecek pemakaian air di masyarakat itu dengan datang kemudian foto, dicek satu-satu, betul. Nah, kalau cek satu-satu ada beberapa kemungkinan kesalahan. Kalau kita sebut istilahnya itu non revenue water. Jadi angka yang penggunaan air yang tidak bisa diuangkan. Salah satunya akibat kesalahan pencatatan. Nah, kalau kita browsing di internet banyak sekali warga merasa tidak menggunakan sebesar itu, tapi tagihannya gede. Iya, itu karena terjadi kesalahan perhitungan lah ya, betul. Kesalahan input admin ke sistem, kemudian pembayaran yang tidak tepat waktu. Betul. Sehingga yang kedua itu kalau kita lihat di beberapa PDAM kesulitan menagih ke warga. Kalau diberhentikan warganya marah gitu ya. Tapi kalau nggak diberhentikan warganya secara pembayaran juga mereka tidak tepat waktu. Begitu nah, itu kan menyulitkan bagi PDAM. Nah, manfaatnya bagi pengguna bisa memantau penggunaan harian, bulanan, kemudian bisa namanya ada semacam early warning system. Jadi kalau kita ada kerusakan, ada kesalahan pembacaan atau kita boros, kita bisa atur penggunaannya sesuai dengan kemampuan. Berarti ini dari pain problem yang dirasakan oleh PDAM-nya, pain problem yang dirasakan oleh pengguna atau masyarakat itu bisa diatasi dengan alat ini ya. Jadi ada simbiosis lah ya, keduanya akan diuntungkan dengan adanya produk ini ya Pak ya. Kemudian berarti fitur-fitur yang menjadi unggulan menjawab kedua pain problem tadi kan ya. Betul. Kemudian ada lagi nggak sih Pak? Selain tadi kan tokennya bisa kita isi melalui mobile phone kita, kemudian bisa kita estimasi nih kalau sebagai user, oh ya penggunaan udah mulai bengkak nih bulan lalu, bisa kita atur. Apalagi nih Pak kira-kira? Jadi kelebihan lainnya, pertama ini udah IP68. Apa IP68 tahan air. Jadi makanya di sini nggak ada LCD, tidak ada keypad. Kalau kebayang kalau beberapa meter air yang prepaid itu menggunakan token atau menggunakan keypad, sehingga kalau kan kebanyakan di Indonesia sistem di bawah, kalau kena air kan bisa konslet sistemnya. Nah, kita rancang ini benar-benar tidak tersentuh air tidak bisa masuk, udah tahan IP68. Itu yang keunggulan lain. Terus yang selanjutnya kita itu mengembangkan 3 buah aplikasi. Pertama aplikasi buat pengguna untuk bayar, mengecek pemakaian, dan komplain, manajemen komplain. Oh, secara manajemen itunya juga disiapkan juga ya Pak ya? Kalau misalnya kita komplain, apapun bisa lewat sana. Yang kedua, aplikasi mobile untuk petugas PDAM. Salah satu contoh, dan yang misalnya setelah 3 bulan atau beberapa bulan tidak ada pembelian. Nah, petugas PDAM bisa datang. Bisa langsung kontrol ke cukup lokasi. Pakai Bluetooth aja, nggak usah masuk pagar, nggak usah masuk rumah, dari kejauhan bisa kedetek pemakaiannya. Itu juga mempermudah petugas ya Pak ya, untuk bisa cek apakah dari alatnya mungkin gitu ya, atau memang tidak ada penggunaan dari usernya. Betul. Seperti itu ya. Oh nah, keunggulan yang ketiga di sisi dashboard. Nah, ini kemarin sempat dipuji oleh atau diapresiasi sama PDAM Subang. Kenapa? Karena produk sejenis dari luar negeri ya, di Cina itu harganya flat, harga pemakaian. Sedangkan di PDAM kita, hampir seluruh PDAM Indonesia itu ada golongan, ada ruang tarif, kayak gitu. Salah satu contoh misalnya pemakaian dari 10 meter kubik, 20 meter kubik, 30 meter kubik beda. Karena ada tarif progresif. Dari 0 sampai 10 meter kubik harganya misalnya 7.000. Dari 10 sampai 20 misalnya 8.000, 20 sampai 30 9.000. Jadi ada penyesuaian ya Pak ya. Nah, keunggulan dashboard yang kita kembangkan itu tarifnya bisa kita setting sesuai dengan tarif di PDAM masing-masing. Karena beda-beda ya Pak ya. Kalau setiap daerah tuh berarti tarifnya akan berbeda ya. Beda dengan PLN. Kalau PLN kan seluruh Indonesia sama tarifnya. Kalau PDAM Kabupaten Bandung, Kota Bandung, PDAM Subang, PDAM Sumedang itu pasti memiliki tarif yang berbeda. Nah, keunggulan kita itu mengembangkan
dashboard yang sudah tarifnya bisa menyesuaikan. Betul, Kayak betul, gitu. betul. Ya, ya. Terus dari segi waktu juga kemarin waktu kita melakukan FGD, kalau misalnya isi 10 meter kubik 3 bulan, 6 bulan nggak dipakai kan PDAM rugi. Iya, Karena sayang. selama ini kan ada namanya abodemen. Iya, betul, betul. Nah, makanya kita terapkan minimal pembelian di sini 10 meter kubik. Jadi harus ada minimal Harus ada 10 pembelian meter juga. kubik. Nah, Ya. dan hanya berlaku sesuai dengan abodemen. Jadi setiap sebulan sekali mau tidak mau harus tetap Masih ada. diisi, Itu pengganti gitu. abodemen lah ya Pengganti Pak abodemen. ya. Tapi dikonversi ke pemakaian. Nah, itu diperoleh ketika kita melakukan FGD dengan beberapa PDAM. Berarti ada improvement lagi ya Ada Pak ya. improvement. Jadi tadi kan ada ini kedua belah pihak pokoknya diuntungkan ya Pak ya. Entah itu sebagai pemerintahnya di PDAM-nya maupun usernya. Karena user juga tadi punya keleluasaan untuk komplain ya langsung melalui aplikasi. Kemudian petugas juga dimudahkan dengan controlling yang nggak perlu masuk, misalnya orang rumahnya lagi nggak ada juga kita bisa kontrol langsung. Misalnya gitu. PDAM ini nggak pernah kepake segala macam, ya tinggal dari jarak jauh dia bisa matiin si solenoid valve-nya. Terus keunggulan yang keempat, kita udah mengadopsi security module token 20 digit berdasarkan standar internasional. Jadi 20 token yang di-generate oleh server kita, kebetulan servernya sekarang masih kita simpan di Putih. Nah, itu nge-generate 20 tokennya itu insya Allah tidak bisa di hack. Gitu. Ya, mudah-mudahan jangan sampai gitu. Kalau karena PLN nggak salah 16 sama 20. Oh, sama 20 ya? Kita sama standar karena menggunakan standar token. Saya lupa standar yang untuk generate token. Tapi kita udah uji coba beberapa kali testing gitu ya. Itu susah untuk dihack. Keamanannya sama. Sehingga dipastikan ini akan safe lah ya Pak ya gitu. Dari segi, tidak akan kedepannya, karena terbukti PLN juga sampai sekarang juga masih aman-aman saja ya Pak ya. Banyak banget juga ya Pak, fitur-fiturnya itu juga banyak ya. Itu dia fitur yang menguntungkan dari pihak user maupun dari PDAM-nya. Bahkan ini juga menyesuaikan dengan tarif per daerah gitu ya Pak ya. Bisa disesuaikan. Berarti kalau tarif biasanya di perkotaan sama pedesaan cukup berbeda ya Pak ya. Jadi kalau lihat tarif PDAM itu yang mengeluarkan masing-masing pemerintah kota atau kabupaten. Kebijaksanaan dari pemerintah ininya ya. Rumah 1 lantai, rumah 2 lantai, musola, pabrik, kemudian rumah sosial, rumah sakit, itu akan berbeda-beda. Sehingga kalau nggak bisa kita setting, harga tarifnya itu menyulitkan PDAM. Nah, kita mengembangkan sistem yang insya Allah sesuai dengan kebutuhan PDAM. Luar biasa nih ya. Jadi tim COE ini mengembangkan sebuah produk yang akan insya Allah bermanfaat untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Baik, mungkin di COE sendiri produk apa lagi nih yang nanti akan dikembangkan Pak? Nah ini kemarin kita alhamdulillah, makasih BTP juga ini udah mendanai kegiatan kita. Jadi kita kemarin dapat dana hibah inovasi tematik. Di program BTP, inovasi di program betul-betul. Yang BTP keluarkan. Nah ini kita, kalau ini namanya prepaid smart water meter, kalau ini namanya automated water meter reading. Kalau ini prepaid, kalau ini pasca bayar. Jadi pakai dulu baru kita bayar ya? Bayar dulu pakai bayar. Nah ini kenapa ada kabelnya? Karena untuk apartemen atau rumah susun. Khusus untuk bangunan-bangunan itu ya? Kenapa khusus rumah susun atau apartemen? Kalau seperti kita kutip, kalau apartemen sama rumah susun banyak dinding-dinding tembok, sehingga proses komunikasinya, kita menggunakan LoRa, menggunakan WiFi itu agak kesulitan. Untuk membaca. Secara bangunannya gitu ya Pak ya? Maka kita menggunakan Modbus, kabel Modbus RS485. Nah karena kalau di apartemen itu biasanya sudah ada instalasi jaringannya, sehingga memudahkan untuk diinstal. Jadi tinggal nyambungin gitulah ya Pak ya? Nah setiap rumah susun itu bisa juga memantau si penggunanya, melihat berapa pemakaian. Nah masuk ke dashboard apartemen. Nanti kalau sekiranya dia tidak memakai, ya kita tinggal matikan kayak gitu. Jadi sama canggihnya sih ya Pak. Cuman ini ada
pengkhususan untuk bangunan-bangunan yang dia susah untuk mencapai sinyal misalnya seperti itu ya Pak. Dan yang kelebihannya ini semua desainnya sensor untuk desain elektronik atau touch circuit untuk sini itu dikerjakan sama mahasiswa. Mahasiswa dan alumni mahasiswa Telkom University. Jadi gitu. Timnya memberdayakan mahasiswa Telkom juga gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah ini melibatkan banyak pihak, tapi tidak melupakan juga entitas kita di Telkom University. Jadi mahasiswa dilibatkan, tentu para dosen peneliti juga akan sangat terlibat gitu ya Pak ya. Dan manfaatnya juga untuk masyarakat luas gitu ya. Terus kemarin juga kita alhamdulillah itu dari dana internal Teli juga kita mengembangkan namanya drone delivery system. Oh ada lagi produk yang sedang dikembangkan ya. Dikembangkan dan sekarang lagi POC proof of concept di Teli Coffee. Jadi kalau ada pesan antar makanan yang ngantrinya drone bukan tukang ojek gitu. Jadi memanfaatkan IoT lagi nih gitu ya, drone yang mengantarkan makanan yang dipesan oleh customer gitu ya Pak ya. Lebih jauhnya si drone ini akan kita kembangkan ke daerah-daerah bencana kayak gitu ya, untuk memberi bantuan dan segala macam. Berarti kedepannya nanti bermanfaat untuk itu ya Pak ya. Daerah kena bencana. Salah satu contoh misalnya kemarin kan ada korban Gunung Rinjani kan susah kita ngasih untuk obat. Karena evakuasinya kesulitan juga saat itu gitu kan ya. Menggunakan drone kan kemungkinan mudah untuk mengirim pertolongan pertama ya. Ya karena drone itu kan Dewasa ini baru dipakai untuk ngontrol aja gitu ya Pak ya, belum sampai ke memberikan bantuan pertama sebelum tim SAR-nya datang seperti itu ya. Mungkin di podcast selanjutnya bisa diundang. Insya Allah nanti kita undang lagi deh, karena produk yang dikembangkan oleh COE ini cukup banyak ya Pak ya. Dan sekarang juga masih banyak progres yang dilakukan ya Pak ya. Salah satunya yang dilakukan oleh Ketua COE kita Pak Dr. Murman itu mengembangkan digital twin dengan PT saya lupa Inalum untuk proses produksinya, line produksinya supaya lebih efektif dan efisien. Itu produknya apa Pak? Digital twin. Digital twin adalah? Digital twin. Jadi bagaimana kita membuat simulasi untuk proses line production yang menjadi hambatan di mana gitu ya, dengan kita simulasi efisiensinya dan lain-lainnya sehingga gitu. Yang tadinya misalnya produksinya sekian produk jadi bisa lebih cepat karena kita setiap waktu dianalisis kendalanya di mana gitu. Wah, jadi kerja keras banget nih CEO dari IMSS ya Pak ya. Intelligent Manufacturing Sustainable System. IMSS sebetulnya ya. Oke, baiklah. Bapak, senang sekali kita bisa mengetahui beberapa produk. Sebetulnya yang dibawa adalah 2 produk ya Pak ya. Tapi di COE IMSS ini sedang dilakukan beberapa penelitian dan pengembangan produk inovasi seperti itu ya. Baik, Bapak terima kasih untuk informasi yang sudah di-sharing dengan kami. Mudah-mudahan COE makin lebih giat lagi untuk mengembangkan produk-produk inovator lainnya gitu ya Pak ya. Kemudian semoga juga CEO bisa melibatkan banyak sivitas Telyu terutama untuk lebih bisa mengembangkan lagi lah ya harapan pengembangan inovasi di Telkom University. Baik, Sobat BTP, kita sudah tahu bahwa Universitas Telkom telah banyak menghasilkan produk unggulan yang telah dimanfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Nah, hal ini semoga menjadikan salah satu sumbangan Universitas Telkom untuk pembangunan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian kedepannya diharapkan peran strategis ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sehingga menjangkau dimensi yang lebih luas. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, Universitas Telkom diharapkan terus menjadi pelopor untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa dan dunia. Sobat Tekno, sampailah kita di ujung diskusi kita kali ini. Saatnya kami undur diri, saya dan Pak Hanif. Oke. Baiklah, BTP, Inspire, Innovate, Impact. Sampai bertemu di BTP Tekno Talk episode selanjutnya. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak.